Rizky? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah selesai mengajarnya? Alhamdulillah lagi istirahat sekarang, Bu. Oh baik. Terima kasih ya sudah hadir ke ruangan saya. Saya panggil ke sini karena nanti kan saya akan mengobservasi Bu Rizky di kelas ya. Nanti kan kita akan melakukan observasi. Nah, sebelum melakukan observasi, yang saya akan lakukan adalah kegiatan praobservasi terlebih dahulu, kemudian kegiatan observasinya, dan ketiga adalah pasca observasi. Yang kita akan refleksi dan tindak lanjut dari kegiatan observasi di pembelajaran Bu Rizky nanti. Nah, karena sekarang akan melakukan kegiatan observasi, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Ya, baik, Bu. Bagaimana? Bu Rizky sudah siap untuk kegiatan observasi nanti? Siap, insya Allah, Bu. Baik. Nah, mengenai kegiatan observasi nanti kan di kelas. Nah, bagaimana nih materi pembelajaran di kelas Bu Rizky sudah sampai mana? Kebetulan materi pembelajaran di kelas saya sudah sampai di tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dengan muatan pelajaran PPKN, materi jenis-jenis wirausaha dan juga SBDP mengenai jenis reklame embalase. Oh, baik. Berarti pembelajaran yang nanti akan saya observasi ada di pelajaran PKN dan SBDP. Betul. PKN-nya mengenai keberagaman wirausaha. Betul. Dan SBDP-nya tentang embalase. Betul. Oke, baik. Nah, dari pembelajaran itu ada berapa tujuan pembelajaran yang akan dibacakan nanti? Ada 6 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, Bu. Baik. Apa saja itu, boleh saya tahu? Ya, yang pertama melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis wirausaha dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengetahui manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil laporan mengenai manfaat wirausaha dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat reklame jenis embalase dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan manfaat kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang keenam, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar dengan benar. Wah, ternyata banyak sekali ya kegiatannya. Iya, Dimulai dengan menyajikan gambar, diskusi, dan juga presentasi. Nah, dari kegiatan itu hal apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Rizky di pembelajaran itu? Hal yang ingin dikembangkan yaitu mengenai kreativitas anak, karena di sini saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Iya, jadi anak dituntut untuk kreatif dalam membuat reklame jenis embalase. Oke, baik. Bagaimana Ibu menyajikan materi tersebut di kelas? Ya, dalam menyajikan materi tersebut, saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Dalam model pembelajaran project based learning tersebut ada 6 sintak yang harus dilalui. Yang pertama itu seperti menentukan pertanyaan mendasar. Jadi anak itu disajikan sebuah gambar mengenai jenis-jenis wirausaha. Kemudian anak tersebut saya berikan stimulus pertanyaan mengenai jenis-jenis kegiatan apa yang terdapat pada gambar tersebut gitu. Nanti ketika anak-anak menjawab mengenai keberagaman wirausaha, kemudian saya menstimulus kembali peserta didik dengan apakah anak-anak ingin menjadi seorang wirausaha gitu. Jika ingin menjadi seorang wirausaha, produk apa yang ingin dibuat itu masuk ke materi embalase. Jadi nyambung ya pelajarannya ya. Ya. Kemudian sintak yang kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Jadi pertama anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya berikan lembar kerja peserta didik dan saya jelaskan mengenai langkah-langkah kerja pada LKPD tersebut. Yang ketiga yaitu mengatur waktu. Jadi di sini ada kesepakatan peserta didik itu diberikan waktu berapa menit untuk mengerjakan sebuah proyek tersebut. Yang keempat yaitu memonitor peserta didik. Jadi di sini peserta didik sudah mulai untuk mengerjakan produknya dan sebagai guru saya sebagai fasilitator untuk mengecek pekerjaan peserta didik tersebut. Lalu sintak yang kelima yaitu menguji hasil. Jadi setelah anak-anak membuat proyek tersebut, anak-anak presentasi
per kelompok gitu untuk mempresentasikan mengenai embalase yang sudah dibuat, lalu manfaat produk tersebut dalam kegiatan wirausaha apa saja. Keenam yaitu mengevaluasi pengalaman. Jadi peserta didik di sini ditanyakan mengenai apa saja yang sudah dibuat hari ini, seperti itu. Bagaimana pengalamannya, gitu Bu. Berarti nanti akan menjadikan materi dengan pembelajaran PJBL ya, Project Based Learning dengan dari 6 SIMPAK. Oke, sepertinya menarik Ibu ya, karena anak dibagi menjadi beberapa kelompok terus bikin gambar gitu. Ya, Dan juga ada kegiatan evaluasi pengalaman, itu sangat menarik juga karena jadi anak bisa merefleksikan pembelajaran apa yang sudah didapat pada hari tersebut ya. betul. Dari serangkaian kegiatan pembelajaran Ibu tadi, adakah nilai profil Pancasila yang ingin Ibu kembangkan di kelas Ibu? Ya, tentu dari pembelajaran yang sudah disajikan ada beberapa nilai penguatan Pancasila. Yang pertama yaitu nilai-nilai bergotong royong gitu. Jadi peserta didik itu kan diskusi. Nilai tersebut pasti akan diaplikasikan kepada peserta didik. Lalu yang kedua juga nilai-nilai kreativitas. Jadi kreativitas peserta didik dibangun ketika mendesain proyek yang sedang dibuat. Berarti nilai penguatan profil Pancasila yang dikuatkan adalah gotong royong dan kreativitas. Bagi Ibu saya sepertinya sudah tidak sabar nih untuk melihat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti. Berarti nanti saya akan observasi di kelas Ibu pada tanggal berapa? Saya akan mengajar pada tanggal 12 Desember 2022 Ibu, di hari Senin. Oke. Hari Senin depan berarti ya? Iya betul Bu. Oke. Berarti setelah kegiatan ini, kegiatan praobservasi ini nanti saya akan ke kelas Ibu hari Senin tanggal 12 Desember untuk kegiatan observasinya. Nah setelah itu nanti kita akan berbincang lagi ya Bu, kegiatan pasca observasinya untuk dilihat apakah ada yang perlu dikembangkan, apa perlu ditingkatkan atau ada yang harus diperbaiki dari kegiatan pembelajaran. Ya, siap Ibu. Baik, terima kasih Bu Risti atas Ya, waktunya Ibu. sudah di ruangan saya. Silakan bisa dilanjutkan lagi kegiatan istirahatnya. Ya, terima kasih Ibu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelasnya untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini hari Senin ya, kita mulai pembelajaran kembali. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti kita semua hari ini diberikan nikmat sehat walafiat. Ya, sudah siap untuk belajar belum hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, Ibu mau tes semangatnya dulu ya. Siap? Yuk, cek sound. Cek sound. Siapa kita? Siapa kita? 6A. Cerdas, benar, luar biasa.
Ya, berarti sudah semangat semua untuk belajar ya? Sudah semangat semua belum? Sudah. Yuk, Ibu mau tanya, pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Belajar tentang apa? Pintar, iya. Minggu lalu kita semua sudah belajar tentang jenis-jenis reklame. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang salah satu jenis reklame, yaitu embalase. Ya, lalu anak-anak juga hari ini akan belajar mengenai keberagaman wirausaha. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Ya, tujuan pembelajaran hari ini juga agar kalian itu bisa menganalisis macam-macam kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Nih, Ibu punya gambar di depan ya. Lihat, ada berapa gambar di depan? Ada 4. Yang gambar pertama, gambar apa ini? Gambar kotak makan. Yang kedua, nelayan sedang menangkap ikan. Berarti ini sektor apa? Perikanan. Nah, sekarang apa itu wirausaha? Ya, wirausaha adalah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut dengan wirausahawan ya. Wirausahawan adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenalkan produk baru atau menentukan cara produksi dan membuat produk baru. Nih, lihat. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa? Ada gambar Kiki Kitela dan juga ada minuman Fruity. Nah, coba kalau misalkan yang dihasilkan makanan dan minuman, maka wirausahawan tersebut bergerak di bidang barang atau jasa. Barang seperti itu ya, tidak harus besar, industri rumahan pun bisa ya, asalkan mempunyai modal dan juga TK. Nah, kalau kalian punya uang, kira-kira kalian mau tidak ya membeli makanan ini? Mau. Coba, kenapa sih kalian kok mau membeli makanan ini? Selain rasanya yang enak, apa lagi? Apa lagi? Rasanya enak, murah, terus apa lagi? Karena kemasannya juga menarik. Coba kalau tidak ada kemasannya, kalau nggak ada kemasannya hanya kosong, kalian tertarik nggak membelinya? Tidak ya, karena hanya kosong, tidak tahu ini isinya apa. Seperti ini, minuman Fruity. Kalau tidak ada kemasannya, kalian mau beli nggak ya? Enggak kan, kita tidak tahu ya, minuman ini halal atau tidak. Minuman ini jenisnya apa? Apakah air putih, apakah teh, ataukah kopi, seperti itu ya. Makanya penting sekali nih ada yang namanya kemasan dalam produk. Nah, produk dalam kemasan itu namanya apa? Ada yang tahu? Embalase. Nih, langkah-langkah membuat embalase. Yang pertama, tentukan bentuk kemasan produk dan buatlah desain bentuknya terlebih dahulu. Tertarik tidak membuat embalase? Kalau kalian, coba kita balik angan-angan ya. Kalau kalian jadi wirausahawan, kira-kira produk apa yang mau kalian buat? Ibu tanya kelompok 5 dulu. Coba Ibu tanya Bagas, kalau jadi wirausahawan kira-kira mau bikin produk jenis apa? Ciki. Kenapa ciki? Karena enak
Iya, jadi ya bisa nggak kira-kira kalian buat? Bisa? Bisa. Ya, sekarang ibu bagi kalian menjadi 9 kelompok. Nah, ya, kalian akan membuat etalase. Nih, sebelumnya kalian sudah bawa alat-alat dan bahannya belum? Sudah, nanti dikeluarkan. Ya, ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ayo, untuk ketua kelompoknya mengambil dulu ke depan LKPD-nya. Ya, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita kesepakatan ya, kesepakatan. Waktunya berapa menit? 30 menit untuk membuat suatu embalase. Bisa tidak? Bisa? Bisa. Nah, sekarang silakan bagi-bagi tugas dulu. Siapa misalkan Khadijah mengerjakan apa? Ya, pembagian tugas dulu untuk mengerjakan sesuatunya ya. Ya, bagi-bagi tugas dulu. Ya, 2 menit untuk bagi-bagi tugas ya. Sudah bagi-bagi tugasnya? Sudah. Kalau sudah mulai pembagian tugasnya, sudah tahu harus mengerjakan apa, sekarang silakan kalian kerjakan tugasnya berkelompok. Ayo, tidak ribut ya. Anak-anak, waktunya sudah selesai. Kalian sudah membuat embalase dengan sangat-sangat bagus. Ya, sudah sangat-sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan, ya. Dan kelompok yang akan maju pertama yaitu kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Semua kelompoknya maju. Kelompok 1, ayo dimulai Elizabeth. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil embalase kelompok kami. Kami membuat embalase pada produk listrik yang kami beri nama Kids Panda. Berikut hasil embalase yang sudah kami buat. Lihat, embalase hasil kelompok 1. Tepuk tangan. Pada embalase ini terdapat nama produk, informasi produk, dan gambar produk. Nah, gambar produk yang mana? Ada. Panda. Terus nama produknya mana? Nama produknya Kids Panda. Lanjut ke informasi produknya. Nah, ini gambar ya. Sudah lengkap belum? Ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan mengenai embalase dan juga manfaat kegiatan wirausaha. Yuk,
alhamdulillah ya, kemarin saya sudah menyaksikan ya, membersamai Bu Risti dalam pembelajaran di kelas 6. Kemarin itu pembelajaran tentang membuat reklame ya. Iya betul Ibu. Dengan jenis embalase. Nah, menurut Bu Risti, bagaimana nih keadaan kelas Bu Risti kemarin? Ya, alhamdulillah kemarin anak-anak sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi reklame jenis embalase gitu. Jadi kemarin anak-anak sempat membuat embalase gitu ya, dan pembelajaran juga sudah berjalan secara aktif gitu. Diskusinya juga sudah dimunculkan semuanya. Ketika sudah mengerjakan embalase, habis itu anak mempresentasikannya dengan baik. Oh gitu, berarti alhamdulillah ya. Iya. Diskusinya berjalan baik dan anak juga bisa mengikuti pelajaran juga. Oke. Nah, menurut Ibu, keterampilan yang dikembangkan kan membuat reklame jenis embalase. Nah, menurut Ibu membuat keterampilan itu sudah berhasil atau belum dalam pembelajaran kemarin? Kalau dilihat dari hasil presentasi anak-anak, alhamdulillah semuanya juga sudah berjalan dengan sangat baik gitu. Jadi anak-anak bisa mengikuti pembelajaran. Oh gitu, berarti sudah baik ya? Iya. Hasilnya juga sudah bagus. Oke. Nah, tadi kan mengenai kelas Bu Risti. Nah, sekarang bagaimana nih Ibu menilai Ibu sendiri dalam pembelajaran kemarin? Kalau pembelajaran kemarin menilai diri sendiri gitu ya Bu ya. Menurut saya kemarin itu mungkin karena langkah-langkah dalam model pembelajarannya juga sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin ada beberapa kekurangan seperti anak itu ketika membuat mungkin kurang memaksimalkan waktu yang ada gitu. Jadi ketika di akhir seperti terburu-buru gitu. Jadi mungkin saya juga kurang mengkondisikannya dengan baik. Jadi perlu waktu tambahan ya. Betul. Supaya lebih leluasa mungkin ya. Oke. Nah, dari penilaian Ibu sendiri terhadap Ibu, nah bagaimana nih rencana tindak lanjut dari pembelajaran selanjutnya supaya pembelajaran nanti lebih baik lagi, menurut Ibu sebagaimana? Ya, karena saya kurangnya kemarin di waktu gitu, jadi mungkin pembelajaran selanjutnya anak-anak itu bisa merencanakan jadwal dengan baik gitu. Jadi pembagian tugasnya dilakukan secara merata, tidak hanya satu orang atau dua orang saja yang mengerjakan, tetapi semuanya dibagi tugas secara rata agar waktunya berjalan dengan baik. Oke, berarti selain pemanfaatan waktu juga pembagian tugas yang merata ya. Betul. Oke. Nah, menurut Ibu tadi kan sudah mengembangkan reklame jenis embalase. Nah, adakah hal lain yang ingin dikembangkan selain membuat reklame dari jenis embalase tersebut? Mungkin kalau di pelajaran SBDP gitu, anak-anak nanti bisa belajar membuat reklame jenis lain selain embalase. Gitu. Nanti juga disatukan dengan muatan pelajaran lain seperti PPKN gitu, masuk ke jenis-jenis wirausaha. Jadi anak-anak bisa belajar kegiatan wirausaha gitu, tapi kita bisa memasukkannya dengan pelajaran SBDP membuat embalase. Berarti antar pelajaran saling berkaitan ya. Betul Ibu. Berarti Ibu bisa berikan materi sekaligus juga untuk pelajaran yang lain ya. Iya. Hebat sekali. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulai pembelajaran dengan mengaitkan dengan pembelajaran yang lain tersebut? Mungkin disesuaikan dengan program semester yang akan saya buat gitu Bu. Kalau misalkan embalase kemarin, mungkin tindak lanjutnya minggu depan bisa diselesaikan materi yang lain. Nah, kalau saya nanti mau ikut lagi di kelas bersih, boleh tidak? Boleh Bu, dengan senang hati. Iya, penasaran nih bagaimana tindak lanjutannya dari pembelajaran dari reklame jenis embalase dan jenis yang lainnya juga. Ya. Oke, terima kasih Bristi atas kesempatannya. Oke, silakan Bristi melanjutkan untuk kegiatan yang lain. Iya, siap. Makasih banyak Ibu. Terima kasih. Iya.